Nah, ketika listrik di Jepang padam 15 menit, itu Menteri SDM di sana itu membungkuk 15 menit sebagai tanda minta maaf. Kita belum melihat itu dari sisi penyelenggara negara di Indonesia. Yang ada malah defensif, ya kan? Ngeles. Nah, tetapi itu sangat kecil, Mas Ipung. Dan karena gini, ketentuannya itu hanya kompensasi itu diberikan itu pun juga memenuhi syarat lamanya pemadaman itu ya. Itu hanya 15% dari abonemen. Karena itu kan juga perlu effort ya, perlu upaya dan perlu biaya juga. Perlu biaya. Ya, biaya sebenarnya kan hanya untuk mendaftarkan perkara, tidak perlu pakai lawyer ya. Tapi kan kita perlu waktu untuk melakukan itu kan, dan juga belum tentu menang. Konsumen di kita raja, tetapi pelaku usaha maharaja. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To the Point aja. Dan saat ini saya dan Mas Pung Purwanto bersama dengan Mas Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia ya Mas ya? Ya betul, FKBI. FKBI. Ya, dan Mas ini dilihat dari kondisi sekarang ya Mas ya, dengan dolar yang naik, terus kemudian banyak kejadian-kejadian juga, konsumen ini sepertinya seolah-olah malah tidak berdaya Mas. Gitu. Nah, ini gimana sih Mas menanggapi persoalan sosial sekarang gitu ya, di tengah harga yang naik, ada harga yang naiknya diam-diam, tiba-tiba konsumen disodorkan dengan harga yang tiba-tiba kok naik lo kok tiba-tiba 30.000. Ya memang ini fenomena yang paradoks sebenarnya. Paradoks kalau kita membandingkan dengan misalnya data pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah ya, bukan diklaim tapi kan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah, oleh BPS itu kan 5,61%. Itu artinya kan gemilang ya, cemerlang lah, karena bagus, karena itu tertinggi di ASEAN, bahkan tertinggi di negara-negara G20, BRIC dan segala macam. Nah itu yang kemudian kalau kita mengacu kepada statistik pertumbuhan ekonomi seharusnya maka masyarakat daya belinya tidak diberdayakan ya, tidak terperdaya. Tapi di lapangan nampaknya memang mencerminkan sebaliknya ya, baik pada konteks mikro kalau saya berbincang-bincang dengan tetangga atau dengan teman atau dengan orang-orang yang pinggir gitu ya, itu memang merasakan beban ekonomi yang cukup berat ya, dan itu memang mungkin pada konteks aktualitas sekarang karena tadi soal kurs dolar yang makin menggila, makanya ketika kemarin Presiden mengatakan orang desa nggak pakai dolar nggak perlu khawatir, langsung saya saut ya bahwa itu pernyataan yang menyesatkan gitu kan. Kenapa? Karena ya betul. Jangankan orang desa, orang kota pun juga tidak memakai dolar kan, punya dolar. Mungkin orang desa juga nggak pernah lihat dolar gitu kan. Tetapi kondisi real masyarakat saat ini, karena negara ini masih sangat tinggi ketergantungannya kepada bahan baku impor, itu maka segala fluktuasi dolar itu sangat berpengaruh terhadap bahan baku yang digunakan atau kebutuhan pangan, kesehatan, energi, infrastruktur dan sebagainya. Yang sering kita contohkan bahwa untuk makan satu kotak tempe itu kan unsur dolarnya sangat tinggi, karena 80% kedelai masih kita impor. Jadi sangat terpengaruh terhadap fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika. Nah itulah yang kemudian dengan kondisi makro teraktualitas itu memang sebenarnya tekanan ekonomi masyarakat menurut saya sangat signifikan. Dan kalau kita baca data ya, saya baca data dari ekonom-ekonom, itu kan sebenarnya yang membuat pertumbuhan ekonomi angka 5,61 itu adalah karena konsumsi masyarakat yang tinggi ketika puasa dan Idul Fitri. Ya. Karena ketika Ramadan dan Idul Fitri kan memang konsumsi masyarakat sangat tinggi. Ya, dan itulah yang kemudian menjadikan pertumbuhan ekonomi yang
data oleh BPS pada 4 bulan yang lalu itu menjadi sangat positif. Nah, kita khawatir dengan kondisi yang sekarang, kalau kemudian nanti ada rilis terhadap pertumbuhan ekonomi pasca puasa, ya, pas kuartal 1, saya khawatir angkanya akan turun, apalagi kemudian kita dihantam dengan kurs rupiah tersebut dan juga dampak politik global itu. Ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi sebenarnya keresahan gitu ya masyarakat ya Mas ya. Memang kan karena kita tahu ya tadi Mas sampaikan bahwa harga kedelai naik ya kan, terus kemudian yang kita tahu nih plastik juga naik gitu. Padahal kita sebagai pengguna plastik nih sebenarnya, dan tanpa disadari memang ternyata banyak juga produsen-produsen yang menaikkan harga gitu, menaikkan harga, dan sebenarnya ini impact-nya ke konsumen kan juga cukup besar ya. Sekarang malah tren di media sosial bilangnya in this economy, hashtagnya tuh, we have to berhemat gitu. Nah kalau menurut Mas sendiri gimana? Ya karena tadi efek domino dari terutama setelah adanya perang di Timur Tengah yang sejak Februari itu kan dampaknya memang sangat eskalatif kan, karena kita tahu bahwa BBM itu kan bukan sekedar, ternyata bukan sekedar minyak yang kita konsumsi untuk bahan bakar motor, mobil, ya, tetapi juga sampai ke plastik tadi, karena plastik yang kita gunakan kan plastik yang jenis dari minyak, dari energi fosil, sehingga ketika pasokan minyak terganggu, ya otomatis itu terganggu dengan end product yaitu plastik dan produk-produk lainnya. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi ya tidak bisa dihindari. Akhirnya kan kemudian harga plastik melonjak drastis dan kemudian harga bahan pangan yang dikemas dengan plastik juga akhirnya naik. Karena ketika fixed cost-nya naik, ya otomatis produsen atau pengecer juga akan menaikkan harga produk kepada konsumennya. Nah, itu yang kemudian akhirnya inflasi bahan pangan cukup signifikan, ya. Karena itulah yang kita rasakan saat ini, inflasi bahan pangan, ya karena kan kita semua kan masyarakat pasti yang pertama bahan pangan. Nah, ini sangat terdampak dengan inflasi-inflasi karena dampak di Timur Tengah tersebut, kemudian ada gangguan pasokan BBM, ya, dan kemudian gangguan mata uang rupiah. Nah, itu kemudian terakumulasi di dalam kenaikan bahan pangan. Sekali lagi karena kita masih tergantung pada impor. Oke, beras katanya sudah surplus. Tapi kan kita tidak hanya makan beras. Masyarakat Indonesia, ingat bahwa masyarakat Indonesia itu pemakan mie instan nomor 2 di dunia setelah China. Terigu berarti? Terigu. Sementara kita tidak punya terigu sama sekali. Sehingga sangat bergantung kepada impor. Dan itu sangat bergantung kepada devisa. Nah, inilah yang sebenarnya ancaman paling serius adalah ketika inflasi bahan pangan yang cukup signifikan yang dirasakan oleh masyarakat menengah bawah. Ya karena kalau Presiden mengatakan orang desa tidak makan dolar, tidak pakai dolar, justru dengan kondisi seperti sekarang yang terdampak pertama kali dan paling dalam justru masyarakat desa. Karena dengan daya beli yang rendah, tidak punya income yang baik, sehingga akhirnya cukup terpukul dengan inflasi bahan pangan. Sementara orang kota ya, bagian orang kota memang masih relatif aman karena income-nya cukup baik dan pasokannya juga cukup baik. Oke. Pertanyaan berikutnya gini, Mas. Sebagai konsumen, masyarakat ini kan semua mayoritas konsumen bahan pangan terutama. Betul. Itu bagaimana bersikap ketika harga itu naik? Naiknya itu ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Kita mau protes di mana nih? Nah, gitu gimana, Mas? Ya, sebenarnya kita dalam posisi yang ini kan karena bahan pangan ya, tidak ada pilihan. Ya. Tapi pelaku usaha atau pedagang katakanlah itu juga menyikapi dengan fenomena ekonomi yang fluktuatif ini, tidak semuanya menaikkan harga, Pak Isnung. Jadi tidak semua menaikkan harga, tapi dia bisa mengurangi ukuran. Atau mengurangi komponen bahan baku yang lebih murah, ya sehingga ini berpotensi untuk kemudian kualitas
barang yang dikonsumsi menurun. Ya, karena atau volumenya mengecil. Karena ada substitusi. Kecuali iya. substitusinya dengan kualitas yang sama. Ya, ini yang kemudian menjadikan mungkin ini bisa dikatakan sebagai strategi bisnis positifnya ya, tapi juga upaya untuk menekan biaya produksi. Nah, tapi konsumen sebagai pengguna akhir juga akan mengatasi dengan ini yang kita khawatirkan juga ketika inflasi pangan tinggi, sementara income tidak naik, boro-boro naik kan PHK di mana-mana gitu kan. Yang terjadi mungkin konsumen akan juga mengurangi hal yang serupa. Yang biasanya makan daging menjadi tidak makan daging. Ya. Mungkin makan telur atau makan tempe gitu kan. Oke, itu semua masih protein, tapi ini ada migrasi secara diam-diam tadi. Ya. Atau biasanya mengkonsumsi atau membeli telur 1 kilo menjadi setengah kilo dan seterusnya. Ini memang upaya-upaya mitigasi ya yang bisa dilakukan oleh pedagang, bahkan mungkin juga konsumen untuk mengantisipasi kondisi yang ada di alami oleh mereka. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan. Ya, mau tidak mau. Tapi kita khawatir kalau kemudian itu berdampak terhadap gizi keluarga. Ya, karena kalau berdampak gizi keluarga bisa terhadap stunting kah ataupun secara keseluruhan gizinya menurun dan lain sebagainya. Tapi yang kita sarankan juga kepada masyarakat ya, ketika negara sudah atau pemerintah sudah mereview berbagai upaya untuk agar ekonomi tidak terlalu terpukul oleh dampak politik global tadi dengan WFH dan lain segala macam, ya masyarakat juga harusnya bisa mereview dengan aktivitas-aktivitasnya tadi, pola konsumsinya ya. Yang sering saya katakan di banyak forum adalah ketika expenditure-nya naik, tetapi income-nya tidak naik, ya coba dicek pola konsumsi kita sudah cukup sesuai atau tidak. Ya. Misalnya ya, pertama konsumsi internet. Konsumsi internet atau data kita itu lebih tinggi, banyak yang lebih tinggi dibanding untuk membeli bahan pangan loh. Jangan salah. Jadi emak-emak atau teman-teman rumah tangga itu lebih memilih membeli data, yang penting handphone di saku kita ada internetnya, ada datanya. Iya, betul. Ya, sekalipun mungkin hanya makan tempe. Ya, sekalipun mungkin mengurangi kualitas lauk pauk. Yang penting kuota ada ya. Yang penting kuota ada, data ada. Ini memang fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, itu ada surveinya, ada risetnya yang saya baca di AC Nielsen begitu. Ya. Kemudian ini yang lebih mengkhawatirkan lagi. Konsumsi rokok di rumah tangga miskin terutama ya, menengah bawah, itu jauh lebih tinggi dibanding alokasi untuk membeli lauk pauk. Rokok ya. Karena dari data BPS ataupun survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu konsumsi rokok di rumah tangga miskin ya. Kita bicara rumah tangga miskin atau menengah bawah. Kalau yang menengah atas mungkin relatif tidak ini ya, karena kan cukup ini. Nah, itu konsumsi rokoknya itu anggarannya 10-11% dari total expenditure setiap bulannya. Sementara lauk pauk hanya 3,5% dari total pendapatannya. Jadi sangat jauh, sangat jomplang. Nah, kalau kondisi begini terjadi kan harusnya juga bisa dimitigasi kan, bisa dimigrasikan. Nah, itu yang kemudian masyarakat juga harus katakanlah kreatif dan cerdas di dalam mengantisipasi keadaan yang seperti sekarang.